Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Alternative Dispute Resolution, yaitu Ibu R. Eriska Ginalita SHMH, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai mekanisme diplomatik dan hukum dalam menyelesaikan sengketa internasional. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mekanisme diplomatik. Mekanisme diplomatik tidak mengikat dan bersifat politik, dimulai dari perundingan fleksibel dan rahasia antara dua atau lebih negara, seperti Perundingan Batas Darat 1969 antara Indonesia dan Malaysia, di mana kedua negara berbicara langsung tanpa perantara. Good Office melibatkan pihak ketiga netral seperti Sekjen PBB untuk memfasilitasi pertemuan, sementara mediasi memungkinkan pihak ketiga mengusulkan solusi seperti mediasi PBB dalam konflik Ukraina dan Rusia. Sementara itu, penyelidikan berpusat pada penyelidikan oleh Komisi Independen dan konsiliasi menghasilkan rekomendasi tidak mengikat, seperti yang terjadi pada Venezuela Inggris 1962. Kemudian, pengertian sengketa internasional adalah perselisihan atau konflik antara dua atau lebih negara yang melibatkan perbedaan pendapat tentang hak, kewajiban, atau fakta yang ditetapkan oleh hukum internasional. Menurut definisi lama Mahkamah Internasional atau ICJ, sengketa internasional muncul ketika dua negara tidak setuju tentang apakah suatu perjanjian internasional melaksanakan kewajiban mereka. Sengketa ini mencakup subjek hukum internasional seperti negara, organisasi, atau bahkan individu dalam beberapa kasus. Kemudian ada jenis sengketa internasional, terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah sengketa hukum yang didasarkan pada hukum tertulis seperti perjanjian. Yang kedua adalah sengketa politik yang tidak dapat diselesaikan dan melibatkan masalah penting negara seperti wilayah atau keamanan. Kemudian ada dasar hukum internasional. Dasar hukum internasional untuk penyelesaian sengketa internasional terutama bersumber dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 yang mewajibkan negara-negara menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang pertama, prinsip utama Piagam PBB. Untuk menghindari bahaya bagi perdamaian dunia, setiap negara anggota PBB diminta untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang damai menurut Pasal 2 Ayat 3. Pasal 33 Ayat 1 secara eksplisit menyebutkan bahwa prosedur yang diperlukan termasuk negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau penyesuaian regional. Pasal 2 ayat 4 yang melarang kekerasan mendukung gagasan ini. Yang kedua ada sumber hukum pendukung. Hukuman Mahkamah Internasional atau ICJ untuk sengketa hukum antar negara didasarkan pada bab 14 Piagam PBB.
Resolusi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 25 bersifat mengikat bagi semua anggota PBB, termasuk untuk menegakkan putusan ICJ, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional memberikan standar umum untuk interpretasi perjanjian terkait sengketa. Kemudian ada klasifikasi mekanisme penyelesaian. Menurut Pasal 33 Piagam PBB, mekanisme penyelesaian sengketa internasional terbagi menjadi dua kategori utama, diplomatik dan hukum. Yang pertama, jenis diplomatik adalah informal, sukarela, dan fleksibel tanpa menghasilkan keputusan yang mengikat. Jenis-jenis ini termasuk negosiasi sebagai percakapan langsung antara pihak yang bersengketa, kantor, baik di mana pihak ketiga hanya mengumpulkan para pihak yang bersengketa, mediasi dengan bantuan mediator, netral yang aktif untuk mencapai kesepakatan, konsiliasi melalui komisi independen yang memberikan rekomendasi non-binding, dan permintaan untuk penyelidikan fakta untuk menentukan masalah dasar. Sebaliknya, domain hukum bersifat formal dan menghasilkan keputusan yang mengikat, seperti arbitrase di mana hakim yang dipilih oleh pihak sengketa membuat keputusan akhir, dan penyelesaian yudisial yang dilakukan oleh pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ atau Tribunal Hukum Laut Internasional. Selain itu, penyesuaian regional dapat dilakukan melalui kelompok seperti ASEAN atau OAS untuk mendukung proses yang lebih kontekstual. Mekanisme diplomatik atau jalur politik merupakan cara penyelesaian sengketa internasional yang bersifat damai, informal, dan sukarela tanpa melibatkan putusan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB. Yang pertama ada negosiasi. Metode paling sederhana yaitu percakapan langsung antara pihak yang bersengketa tanpa pihak ketiga. Dapat bersifat bilateral atau multilateral melalui konferensi internasional atau saluran diplomatik. Kelebihannya termasuk kerahasiaan proses, fleksibel, penuh bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai keinginan bersama, dan pengawasan langsung tanpa tekanan publik. Kemudian yang kedua ada mediasi atau good office. Good offices hanya memfasilitasi pertemuan awal tanpa ikut campur, tetapi mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang aktif membantu berbicara dan mencari solusi. Kedua pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan dan mempercepat kesepakatan sukarela. Kemudian yang terakhir ada konsiliasi dan inquiry. Konsiliasi dilakukan oleh komisi independen yang melakukan penyelidikan dan membuat rekomendasi yang tidak mengikat. Sementara penyelidikan berfokus pada menemukan fakta untuk mengklarifikasi masalah dasar sengketa. Untuk mencegah eskalasi, proses ini sering digunakan dalam kerangka PBB atau organisasi regional. Adapun contoh mekanisme diplomatik. Salah satu contoh mekanisme diplomatik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik internasional adalah perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai blok Ambalat. Negosiasi ini berhasil mengurangi ketegangan melalui pembicaraan langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia
atas Pulau Sipadan dan Ligitan awalnya diselesaikan melalui perundingan diplomatik selama bertahun-tahun sebelum dirujuk ke ICJ pada tahun 1998, yang menunjukkan bahwa perundingan adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian ada juga mekanisme hukum. Setelah upaya diplomatik gagal dan menekankan prinsip fakta sunt servanda serta yurisdiksi sukarela para pihak, mekanisme hukum atau yudisial diterapkan untuk penyelesaian sengketa internasional melalui badan peradilan yang mengeluarkan putusan mengikat berdasarkan hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Yang pertama ada arbitrase internasional. Arbitrase adalah proses di mana para arbitrator dipilih oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan membuat keputusan yang mengikat dan akhir. Institusi penting seperti Permanent Court of Arbitration atau VCA di Den Haag menangani kasus seperti sengketa maritim Filipina dan Cina tahun 2016. VCA membuat keputusan berdasarkan UNCLOS dibandingkan dengan pengadilan tetap. Proses ini fleksibel, rahasia, dan lebih cepat. Yang kedua, ada Mahkamah Internasional atau ICJ. Sebagai organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, ICJ memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa antar negara melalui persetujuan khusus atau kompromis, klausul, traktat, atau deklarasi unilateral, opsional klausul pasal 36 Statuta ICJ. Contoh kasus yaitu Sipadan Ligitan tahun 2002, setelah proses tertulis dan lisan memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut milik Malaysia. Putusan ICJ harus dilaksanakan dan jika ada pelanggaran, Dewan Keamanan PBB akan melakukan penegakan. Kemudian yang terakhir ada pengadilan khusus lainnya. Pengadilan seperti International Tribunal for the Law of the Sea atau menangani sengketa maritim yang diatur oleh UNCLOS seperti sengketa Ghana Côte d'Ivoire tahun 2017 tentang batas laut, seperti sementara ICC menangani kejahatan internasional non-negara versus negara. WTO Dispute Settlement Body menangani sengketa perdagangan. Yurisdiksi selalu bergantung pada persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Peran organisasi nasional. Meskipun forum global seperti PBB atau ICJ sering bergantung pada keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa internasional, organisasi nasional memainkan peran penting dalam mendukung penyelesaian sengketa internasional melalui koordinasi diplomasi, analisis hukum, dan representasi kepentingan negara atau conversation history dalam menangani negosiasi bilateral dan multilateral. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu berfungsi sebagai pusat. Contohnya adalah kasus Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang diselesaikan melalui kerjasama baik dan kerjasama ASEAN untuk deeskalasi di Laut Cina Selatan. Selanjutnya, peran organisasi nasional. Lembaga penelitian seperti LIPI atau PPIP menyediakan data fakta untuk proses penyelidikan dan konsiliasi. Sebaliknya, badan hukum nasional seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung menyediakan tim ahli hukum
untuk kasus yudisial, seperti sengketa sipadan ligitan di ICJ pada tahun 2002. Selain itu, organisasi nasional bekerja sama dengan organisasi regional seperti ASEAN untuk bermediasi sebelum mencapai tingkat internasional. Menjaga posisi nasional yang kuat di forum seperti ITLOS atau VCA. Masalah utama termasuk kekurangan sumber daya yang diatasi dengan meningkatkan kekuatan hukum dan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk penegakan undang-undang. Kemudian, badan regional. ASEAN misalnya menggunakan jalan ASEAN yang didasarkan pada kesepakatan non-konfrontatif untuk mengelola sengketa Laut Cina Selatan. Ini termasuk dalam Declaration on the Conduct of Parties 2002 dan negosiasi Code of Conduct atau COC yang melibatkan Cina dan memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Forum regional seperti ASEAN Regional Forum atau ARV membantu kantor yang baik dan mencegah konflik, seperti dengan menerapkan DOC untuk menjaga status quo dan stabilitas maritim. Organisasi Amerika Latin menangani konflik wilayah di Amerika Latin melalui mediasi dan sanksi regional. Nah, kemudian ada contoh kasus sukses. Contoh keberhasilan kerjasama regional dan yudisial menunjukkan betapa efektifnya penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme diplomatik dan hukum. Mahkamah Internasional atau ICJ menyelesaikan kasus sipadan dan ligitan Indonesia versus Malaysia tahun 2002, memutuskan bahwa pulau-pulau itu milik Malaysia dengan kontrol yang efektif. Kedua negara menerima keputusan tersebut dan menjaga hubungan bilateral setelahnya. Di tingkat regional, ASEAN berhasil mencegah eskalasi konflik antara China, Filipina, Vietnam, dan Malaysia melalui ASEAN Regional Forum atau ARV dan prinsip konsensus damai atau ASEAN Way. Mereka juga berhasil mengendalikan ketegangan di Laut Cina Selatan melalui Declaration on the Conduct tahun 2002 dan negosiasi Code of Conduct. Kemudian, kasus yudisial yang sukses. Keputusan Permanent Court of Arbitration atau VCA dalam kasus pelanggaran Laut Cina, Filipina versus Cina, tahun 2016, memperkuat posisi hukum negara-negara ASEAN lainnya dan mendorong dialog multilateral. Putusan ini mematahkan klaim Nine Dash Line Cina sebagai tidak sah menurut UNCLOS pada tahun 2013. Mediasi ASEAN Indonesia antara Cina dan Filipina meredakan konflik Spratly, menghasilkan komitmen untuk kebebasan navigasi dan zona netral. Selanjutnya ada tantangan dan kritik. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional menghadapi banyak masalah dan kritik, terutama karena kekurangan penegakan paksa global dan dominasi negara kuat. Yurisdiksi sukarela merupakan tantangan besar. Negara-negara sering menolak untuk mengajukan diri ke ICJ atau VCA karena tidak memiliki kewajiban hukum mengikat. Cina adalah salah satu contohnya, mengabaikan putusan perselisihan Laut Cina pada tahun 2016. Meskipun sah menurut UNCLOS, sementara negosiasi diplomatik gagal karena tidak ada tenggat
waktu yang jelas. Dan veto 5, anggota tetap Dewan Keamanan PBB menghambat saksi seperti dalam kasus Nicaragua versus IAS pada tahun 1986. Proses judisial cenderung lambat dan mahal dengan tahap tertulis dan lisan yang berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Negara regional seperti ASEAN dikritik karena konsep ASEAN Way. Mereka membuat keputusan yang lambat dan tidak efektif. Contohnya, negosiasi tentang kode perilaku atau COC Laut Cina Selatan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Secara sistematik, konflik semakin memburuk karena ketidakpatuhan putusan, ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan negara kecil, dan biaya tinggi. Solusi yang mungkin termasuk reformasi ICJ untuk yurisdiksi wajib, terbatas, dan diplomasi hybrid berbasis teknologi. Kemudian untuk kesimpulannya, sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB, penyelesaian sengketa internasional sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Dua jalur utama mekanisme yang tersedia adalah mekanisme diplomatik dan mekanisme hukum. Mekanisme diplomatik fleksibel, tidak mengikat, dan mengutamakan dialog dan kerjasama sukarela antara negara melalui negosiasi, mediasi, kantor yang baik, konsiliasi, dan penyelidikan. Karena mampu mengurangi ketegangan tanpa memperburuk hubungan politik, rute ini sering menjadi pilihan pertama. Penyelesaian hukum seperti arbitrase internasional dan penyelesaian yudisial di tribunal khusus atau mahkamah internasional ICJ dapat digunakan sebagai alternatif jika upaya diplomatik tidak berhasil. Sangat penting bagi organisasi internasional, regional, dan nasional untuk mendukung kedua mekanisme tersebut melalui memungkinkan diskusi, melakukan penelitian hukum, dan mewakili kepentingan negara di forum internasional. Beberapa kasus menunjukkan bahwa menggunakan cara hukum dan diplomatik dapat lemah, yurisdiksi sukarela, dominasi negara kuat, dan proses yang lambat dan mahal. Oleh karena itu, untuk penyelesaian sengketa internasional yang lebih baik di masa depan, diperlukan peningkatan kerjasama internasional, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan metode diplomasi yang inventif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.